Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan terus pantau semua ceritanya di sini. Kita akan menyelami cerita penuh hikmah dari kehidupan di dunia ini, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar sehingga bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota, seorang kakek tua duduk menikmati secangkir kopi hitamnya. Wajahnya keriput, rambutnya sudah memutih, dan pakaiannya terlihat lusuh seperti orang biasa yang menjalani hari tanpa banyak kesibukan. Tangannya yang kokoh meski berkerut menggenggam cangkir itu dengan tenang. Sesekali menyesap isinya sambil mengamati sekeliling dengan tatapan yang sulit ditebak. Tenang, namun tajam. Warung itu adalah tempat favoritnya. Setiap pagi, dia akan duduk di kursi kayu yang sama, di pojokan dekat jendela. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, kecuali segelintir orang tua di kampung itu yang kadang berbicara dengannya. Namun, bagi anak-anak muda dan para pendatang baru, dia hanyalah seorang kakek tua biasa yang mungkin hidup sendirian tanpa keluarga. Di jalan depan warung, seorang polisi muda tengah berpatroli. Namanya Bribda Anton. Wajahnya tegas, seragamnya rapi, dan tatapan matanya penuh rasa percaya diri, terlalu percaya diri. Dia baru bertugas beberapa bulan di wilayah ini dan merasa sudah mengenal setiap sudut kota. Baginya, menjaga ketertiban adalah prioritas. Dan dia tidak suka melihat orang-orang yang terlihat mengganggu pemandangan di tempat umum. Anton menghentikan langkahnya saat matanya menangkap sosok kakek tua itu. Ia mengerutkan dahi. Sudah beberapa hari ia melihat pria tua itu duduk di sana, seperti tidak punya tujuan. Ini kampung, bukan tempat berkeliaran orang sembarangan, gumamnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dalam warung. Seisi warung yang semula tenang mendadak hening saat Anton berdiri di depan si kakek. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, melirik dengan cemas. "Pak, saya sering lihat Anda duduk di sini setiap hari. Apa Anda tidak punya rumah?" tanya Anton dengan nada yang terdengar meremehkan. Kakek itu mendongak perlahan, menatap Anton tanpa ekspresi. "Saya hanya menikmati kopi pagi. Nak, tidak ada salahnya, bukan?" Nada suaranya lembut, namun di balik kelembutan itu ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ketenangan yang tak tergoyahkan. Anton mendengus. "Saya nggak bilang salah. Tapi tempat umum bukan untuk orang-orang yang cuma duduk-duduk tanpa tujuan." Beberapa pelanggan di warung mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman dengan cara Anton berbicara pada pria tua itu. Tapi Anton tidak peduli. "Sebaiknya, kalau tidak ada urusan, Pak, Anda jangan duduk di sini terus. Ini bisa mengganggu kenyamanan warga," lanjutnya, dengan nada yang lebih tegas. Kakek itu tetap tenang. Ia menyesap kopinya lagi, lalu menaruh cangkirnya perlahan. "Nak, apakah saya terlihat mengganggu?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Anton melipat tangannya di dada. "Saya cuma menjalankan tugas saya, Pak." Suasana makin tegang. Beberapa orang di warung mulai melihat ke arah mereka. Salah seorang pelanggan, seorang bapak tua yang mengenal si kakek, berusaha angkat bicara. "Nak, jangan sembarangan bicara. Beliau ini." Namun, Anton mengangkat tangan, menyela. "Sudah, Pak, saya tahu cara menangani ini." Dia kembali menatap kakek itu. "Saya kasih peringatan terakhir. Kalau besok saya lihat Anda di sini lagi, saya akan membawa Anda ke kantor." Kakek itu menatapnya. Diam sejenak. Udara di warung seolah membeku. Lalu, tiba-tiba, ia tertawa kecil. Bukan tawa yang mengejek, bukan juga tawa yang meremehkan, melainkan tawa yang penuh arti, seakan tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Anton mulai merasa tidak nyaman. "Ada yang lucu, Pak?" tanyanya. Matanya menyipit. Kakek itu menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang rendah namun dalam, ia berkata, "Nak, kau masih terlalu muda untuk tahu siapa yang kau hadapi.
Mata Anton berkedut. Kata-kata itu terasa aneh, seolah ada makna tersembunyi di baliknya. Tapi dia tidak mempedulikannya. Gak usah banyak bicara. Saya cuma kasih peringatan. Sekarang silakan pergi, katanya sambil melangkah lebih dekat. Kakek itu masih duduk tenang. Tatapannya kini lebih tajam. Dan di titik ini, Anton baru saja melakukan kesalahan besar. Anton masih berdiri tegak, menatap tajam kakek tua di hadapannya. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur sekarang. Suasana warung semakin tegang. Beberapa pelanggan mulai bergerak mundur, seakan menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pemilik warung, Bu Sari, menatap cemas, ingin bicara tetapi takut membuat situasi semakin panas. Namun, kakek itu tetap duduk tenang. Tatapannya dalam, tajam, dan terasa seperti menembus jiwa. Anton menggerakkan tangannya ke borgol di pinggangnya. Pak, saya nggak mau ribut. Kalau Anda menolak pergi, saya akan membawa Anda ke kantor. Kakek itu masih diam. Tapi kini, dia menarik napas panjang, seolah bersiap untuk sesuatu. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, dia berkata, "Anak muda, aku menghargai tugasmu. Tapi kau telah membuat 2 kesalahan." Anton mengerutkan dahi. "Apa maksud Anda?" Kakek itu menegakkan punggungnya, dan untuk pertama kalinya, posturnya yang terlihat ringkih kini berubah. Ada sesuatu yang aneh. Sosoknya yang tadi tampak tua dan lemah kini terlihat lebih kokoh, lebih berwibawa, seperti seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah di medan perang. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi," katanya sambil menatap langsung ke mata Anton. Detik itu juga, Anton merasakan sesuatu yang aneh merayap di tubuhnya. Perasaan dingin di punggungnya, seolah dia sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih besar darinya. Namun, dia menepisnya. "Sudah cukup," katanya. Anton melangkah lebih dekat dan mencoba menarik tangan kakek itu untuk memborgolnya. Namun, yang terjadi dalam sepersekian detik berikutnya mengubah segalanya. Saat tangannya hampir menyentuh kakek itu, tubuhnya tiba-tiba terpelanting ke belakang. Semua orang di warung terkejut. Anton, yang berlatih bela diri selama bertahun-tahun, bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia hanya merasakan satu tarikan kecil di pergelangan tangannya. Lalu tubuhnya terbang dan jatuh ke lantai dengan keras. Anton terbatuk. Matanya melebar. Dia langsung bangkit dengan marah. Apa yang baru saja terjadi? Kakek itu tetap duduk, bahkan belum beranjak sedikit pun dari tempatnya. Hanya satu tangannya yang kini terangkat sedikit, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang sepele. Para pelanggan di warung menahan napas. Mereka baru saja melihat seorang polisi muda yang kuat, yang seharusnya terlatih, dijatuhkan oleh seorang kakek tua dalam waktu kurang dari 1 detik. Anton, yang dipenuhi amarah, langsung maju lagi. Kali ini, dia berniat serius. Namun, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, kakek itu bergerak. Serak. Dalam kedipan mata, Anton merasa tubuhnya terkunci. Lengan dan kakinya seperti lumpuh. Dadanya terasa sesak. Sebelum dia sadar apa yang terjadi, kakek itu sudah berdiri di belakangnya. Padahal barusan masih duduk di kursi. Kapan dia bergerak? Pikir Anton panik. Kakek itu menepuk bahu Anton dengan ringan. "Dan kesalahan keduamu, Nak." Suaranya masih lembut, tetapi kini terdengar seperti perintah yang mutlak. "Kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang kau anggap lemah." Lalu, dengan satu gerakan kecil, buk, Anton jatuh berlutut. Dia tidak bisa melawan, tidak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan ilmu bela diri biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari hanya dengan latihan bertahun-tahun. Dan saat itulah, seseorang di warung berbisik pelan, cukup keras untuk didengar semua orang. Dia bukan orang sembarangan. Dia mantan tentara elit. Seketika, suasana warung berubah drastis. Mata semua orang yang hadir membesar. Mereka yang tadi hanya menonton dalam diam,
kini mulai menyadari siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Anton, yang masih berlutut dengan napas tersengal, perlahan menoleh ke arah kakek itu. Matanya kini penuh ketakutan. Bukan karena dia kalah, tapi karena dia baru saja menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa. Anton masih berlutut di lantai warung. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangan dan kakinya masih terasa lemas setelah serangkaian gerakan tak terlihat dari kakek tua itu. Warung yang tadi dipenuhi bisik-bisik kini berubah menjadi hening total. Semua orang terpaku, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Di hadapan Anton, kakek itu masih berdiri tegak, tapi kali ini, sosoknya terasa berbeda. Dia bukan lagi pria tua biasa yang terlihat lusuh dan tak berdaya. Ada aura yang terpancar dari tubuhnya, bukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di tempat itu. Anton meneguk ludah. Siapa sebenarnya orang ini? Dengan suara bergetar, ia bertanya. Anda, siapa sebenarnya? Kakek itu menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. Kemudian, dia menarik napas dalam, lalu berbicara dengan nada rendah yang penuh wibawa. Namaku, Nak, sudah lama tidak disebut-sebut lagi. Tapi dulu, saat aku masih bertugas, aku dikenal sebagai Mayor Jenderal, Purnawirawan, Arya. Mata Anton melebar. Mayor Jenderal? Ulangnya pelan, hampir tidak percaya. Seisi warung semakin riuh. Beberapa pelanggan saling berbisik. Ada yang matanya membelalak, ada yang menutup mulutnya, dan ada yang langsung berdiri seperti baru saja mendengar kabar mengejutkan. Salah satu pelanggan, seorang bapak tua yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Anton, kau tahu siapa yang sedang kau hadapi sekarang? Katanya dengan suara bergetar. Pak Arya ini bukan tentara biasa. Dia dulu adalah anggota pasukan khusus yang menangani operasi rahasia negara. Dia sudah melewati misi-misi yang bahkan tidak pernah masuk berita. Anton tersentak. Pasukan khusus. Bapak tua itu mengangguk serius. Bukan hanya pasukan khusus biasa. Beliau dulu adalah komandan dari unit yang bahkan nama dan keberadaannya tidak pernah diungkap ke publik. Para prajurit di bawahnya adalah orang-orang terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Beliau tidak hanya bertempur di medan perang, tapi juga menangani operasi yang hanya sedikit orang di dunia ini tahu. Anton kini gemetar. Tiba-tiba, segala sesuatu terasa masuk akal. Gerakan cepat yang tak terlihat, tatapan tajam penuh pengalaman, aura kepemimpinan yang terasa meski dia hanya diam, semua itu bukan milik orang biasa. Kakek yang tadi dia remehkan ternyata adalah salah satu tentara paling berbahaya yang pernah dimiliki negeri ini. Anton merasa malu. Dia menundukkan kepala, tangannya mengepal. Selama ini, dia begitu sombong. Dia pikir karena dia polisi, dia bisa berbuat seenaknya terhadap orang-orang yang dia anggap lemah. Namun, hari ini, dia belajar bahwa meremehkan orang lain bisa menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menatap kakek itu dengan penuh rasa hormat. Dengan suara lirih, ia berkata, Saya minta maaf. Pak Arya tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Anton dengan lembut. Nak, kau masih muda. Masih banyak yang harus kau pelajari, katanya dengan suara yang hangat, berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa besar ototmu, bukan seberapa tinggi pangkatmu, tapi tentang bagaimana kau menggunakannya. Orang yang benar-benar kuat tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatannya untuk menindas yang lebih lemah. Anton mengangguk. Ia mengerti sekarang. Ia berdiri, lalu membungkukkan badan dalam-dalam. Terima kasih atas pelajarannya, Pak. Pak Arya mengangguk. Lalu, tanpa banyak kata lagi, dia kembali duduk dan melanjutkan kopinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Anton mengambil napas panjang. Lalu, ia melangkah keluar warung dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia datang dengan penuh kesombongan, dan kini pergi dengan penuh kebijaksanaan. Di luar warung, matahari mulai naik tinggi. Hari itu, bukan hanya Anton yang belajar sesuatu, tetapi juga semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan mereka semua tahu satu hal,
Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena kadang, orang yang terlihat paling biasa adalah orang yang paling luar biasa.